Dan salah satu kebaikan yang masih Allah berikan kepada kita itu ketika kita masih mudah dalam melakukan amal soleh. Kenapa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabballahu bi'abdin," kalau Allah sudah terlanjur mencintai seorang hamba, assalahu, maka Allah akan memberikan dia madu. Faqila wa ma'assalah ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan Allah akan memberinya madu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yuftahu lahu abwaba amalan solih baina ladai mautihi. Allah bukakan banyak pintu-pintu kebaikan menjelang kematiannya. Jadi ada orang itu jamaah sekalian yang dibukakan pintu kebaikan tapi dia nggak sempat masuk. Dibukakan pintu kebaikan dari sedekah nggak mau. Dibukakan pintu kebaikan melalui majelis ilmu nggak mau hadir. Dibukakan pintu kebaikan dari sedekah juga dia nggak masuk. Ada yang hanya sebatas berdiri di depan pintu. Ini pintu apa nih? Oh, pintu menyantuni anak yatim. Oh, ini pintu sedekah. Oh, ini pintu puasa. Udah. Hanya sebatas berdiri di depan pintunya, tidak sempat masuk. Tapi orang yang sudah Allah kasih madu itu, kata Nabi, dibukakan banyak pintu-pintu kebaikan menjelang kematiannya, dan dia mudah melakukan kebaikan itu. Jadi semakin bertambah umur, makin dekat dengan kematian, makin dekat juga dengan ketaatan. Nah, yang seperti ini ciri-ciri orang yang mendapatkan madu. Dibukakan pintu sedekah, dia sedekah. Dibukakan pintu duha, dia sholat duha. Dibukakan pintu kebaikan, apapun pintu kebaikannya, dia masuk. Dan tujuannya apa? Hatta yardo anhu man haulahu. Sampai-sampai orang-orang yang pernah mengenal dia, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dia itu merasa ridho. Jadi kalaupun orang ini meninggal, bahkan udah lama meninggal, kenal nggak sama bapak fulan? Kenal, dia orangnya baik. Kenapa? Udah meninggal orangnya. Kapan? Ada mungkin 5 tahun yang lalu. Masya Allah. 5 tahun yang lalu kematiannya, tapi 5 tahun mendatang tetap dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Ini ciri diantara ciri-ciri orang yang diberikan oleh Allah madu. Karena madu itu kan rasanya manis ya mas kalian. Madu itu rasanya manis. Jadi wajar kalau ada orang yang beriman diberikan oleh Allah madu, bukan madu yang biasa kita minum itu ya. Jadi madu secara makna ya, maknawi. Orang-orang yang seperti ini, kalaupun disebutkan namanya, yang dikenang oleh orang itu adalah kebaikan-kebaikannya, saking manisnya nih orang. Dan hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mudah melakukan kebaikan. Ini tidak setiap orang jemaah sekalian bisa dibangunkan di pagi hari, bisa menyempatkan waktu duduk-duduk di majelis ilmu, tidak setiap orang. Karena setiap orang itu memang ada yang Allah bukakan pintu kebaikannya itu dengan pintu kebaikan yang beragam, tidak sama. Ada yang rajin banget tahajudnya, tapi tilawahnya kurang. Ada yang tilawahnya baik, tapi nggak pernah tahajud. Ada yang nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, tapi sedekahnya kenceng. Ada yang nggak pernah sedekah gitu ya, sholat tahajudnya juga enggak, tapi puasa Senin Kemisnya laju misalnya. Jadi setiap orang tuh punya pintu-pintu kebaikannya masing-masing. Dan yang paling beruntung itu adalah orang yang dibukakan banyak pintu kebaikan dan dia mudah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang diberikan madu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.